Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya yang di kelas 12 IPS 1 dan 12 IPS 2. Semoga kalian sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Adapun hari ini pelajaran kita masih tetap mengenai teks editorial, ya, sama seperti minggu kemarin. Ya, Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian, ada di kelas 12 IPS 1 banyak sekali yang tidak mengumpulkan tugas. Tapi kalau di 12 IPS 2 rata-rata hampir semua sudah mengumpulkan. Ya, bagi yang tidak mengumpulkan, dari mulai pertama kita masuk belajar daring sampai saat ini masih Ibu beri kesempatan lagi untuk mengerjakan tugas tersebut, ya. Jadi kalian janganlah bermain-main, jangan anggap sepele semua pelajaran, walaupun belajar kalian itu melalui daring, yaitu dari rumah, tapi tetaplah kalian serius, ya, karena kalian sudah di kelas 12. Ibu ulangi lagi mengenai pengertian teks editorial. Teks editorial yaitu merupakan suatu opini yang berisi pendapat mengenai suatu peristiwa atau persoalan yang fenomenal, aktual atau kontroversial. Ya, kalau menurut KBBI, dia merupakan artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar atau majalah, yaitu mengenai beberapa masalah. Seperti tugas yang Ibu berikan kemarin, yaitu mengenai tajuk rencana, ya. Padahal tugas itu sangat mudah. Kalian hanya membeli surat kabar dan mencari tajuk rencana yang ada di surat kabar tersebut. Tapi itu pun ada yang salah. Adapun hari ini kita membahas mengenai struktur teks editorial. Struktur teks editorial ini yaitu pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat atau tesis merupakan bagian yang mengungkapkan topik yang akan disampaikan. Biasanya terdapat pada awal paragraf sebagai pembukaan teks editorial tersebut. Ya. Kemudian argumentasi. Pada argumentasi, penulis menyampaikan sudut pandangnya terhadap fakta yang terjadi di lapangan dan mengomentari fakta tersebut. Bagian argumentasi bertujuan mempengaruhi dan meyakinkan pembaca, biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Pernyataan ulang pendapat. Pernyataan ulang pendapat ini merupakan penutup opini yang berisi penegasan kembali tesis dan argumentasi agar pembaca semakin yakin dan terpengaruh oleh pandangan penulis mengenai topik dalam teks editorial. Adapun kebahasaan teks editorial, dalam setiap paragraf teks editorial terdapat kalimat utama. Ya, kalimat utama merupakan kalimat yang mewakili gagasan utama. Ya, setiap paragraf memiliki topik yang jelas. Topik tersebut disusun menggunakan kaidah kebahasaan tersendiri. Adapun kaidah kebahasaannya itu yaitu menggunakan adverbial atau frekuensi, ya, yang merupakan kata keterangan yang menunjukkan intensitas kegiatan seperti sering, kadang-kadang, jarang, dan kerap. Ya, jadi ada kata-kata sering, kadang-kadang, jarang, dan kerap, ya, di dalam penyusunan teks editorial kalian nantinya. Ya, contohnya perbedaan pandangan itu tentu sering membuat pusing masyarakat. Ya, sering, ya, kata-kata itu dalam contoh. Kemudian B, menggunakan konjungsi dalam menata argumentasi.
Konjungsi ini menunjukkan urutan dari sebuah peristiwa seperti pertama, kedua, kemudian. Ya, contohnya kemudian tak selama setelah itu imbas dari kenaikan bahan makanan mulai terasa. Jadi ada kata-kata pertama, kedua, kemudian di dalam penyusunan teks editorial kalian nantinya. Kemudian menggunakan konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Konjungsi ini menunjukkan tambahan argumen dari argumen sebelumnya, yaitu bahkan, juga, selain itu, lagi pula, dan justru. Contohnya, selain itu cabai dan bawang ikut-ikutan naik. Ya, jadi dari awal kaidah tadi semuanya harus berkesinambungan, harus ada berhubungan, ya. Kemudian menggunakan kata kerja material, relasional, dan mental. Kata kerja material ini merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa seperti berlari, mencuci, dan membeli. Ya, contohnya, akibat kebijakan tersebut, masyarakat harus membeli beras dan minyak dengan harga lebih mahal. Kata kerja relasional ini merupakan kata kerja yang mengandung pengertian yang biasanya digunakan untuk menjabarkan suatu definisi. Contohnya, ironi memang Indonesia adalah negara agraris dan dahulu terkenal dengan swasembada beras, justru bermasalah dengan harga beras. Adapun kata relasional atributif merupakan kata kerja menyatakan milik. Contoh, Budi memiliki 3 buah mobil. Ya, itu contohnya. Jadi, kata kerja relasional dan kata kerja relasional atributif. Kata kerja mental. Ya, kata kerja mental merupakan kata kerja yang terdiri atas kata kerja yang menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Kata kerja persepsi adalah kata kerja yang berkaitan dengan panca indera, misalnya melihat, mendengar, dan mencium. Kata kerja afeksi adalah kata kerja yang berkaitan dengan perasaan psikologi seseorang seperti marah, sedih, khawatir, dan senang. Sementara kata kerja kognisi berkaitan dengan proses memahami suatu seperti berpikir, mengerti, dan memahami sesuatu. Menggunakan banyak kosakata dan istilah, ya. Bahwa dalam teks editorial biasanya banyak dijumpai kata-kata yang jarang digunakan dalam seharian, misalnya kata dianologi, subsidi, imbas, dan kewirausahaan. Ya, itu termasuk kata-kata yang jarang kita jumpai dalam berbicara sehari-hari. Ya, sampai di situ dulu pelajaran kita hari ini. Adapun tugas kalian adalah menyusun teks editorial, itu ya, menyusun teks editorial yang berjudul, ya, topiknya yang harus kalian ambil adalah topik yang lagi hangat-hangatnya saat ini, isunya yang lagi hangat saat ini. Apa misalnya? Coba kalian apa? Kalian ingat-ingat dulu. Siapa yang sering menonton televisi, menonton berita, pasti akan cepat mendapatkan topik itu, ya. Jadi tugas kalian, buatlah teks editorial dengan topik isu yang lagi hangat-hangatnya saat ini, ya, sesuai dengan struktur teks editorial, ya.